Sastra adalah salah satu bentuk seni yang melampaui batas waktu, tempat, dan budaya. Dalam setiap lembar cerita yang ditulis, penulis tidak hanya menciptakan dunia imajinasi, tetapi juga membangun koneksi mendalam dengan pembacanya. Beberapa penulis berhasil melampaui ekspektasi dengan karya yang tidak hanya diapresiasi secara artistik, tetapi juga mendatangkan keuntungan finansial yang luar biasa. Kesuksesan ini membuktikan bahwa sastra bisa menjadi jembatan antara kreativitas dan komersialisme. Pada episode Nyanglalis kali ini, kita akan membahas secara mendalam profil dari penulis-penulis dengan bayaran tertinggi di dunia dan Indonesia, lengkap dengan latar belakang dan perjalanan karir mereka yang luar biasa. Simak video lengkapnya. Pertama, penulis dengan bayaran tertinggi di dunia ada J.K. Rowling. J.K. Rowling memulai perjalanan sastranya dalam kondisi yang sulit. Setelah kehilangan pekerjaan dan menjadi ibu tunggal, ia berjuang mengatasi depresi sambil menulis naskah buku pertamanya di kafe-kafe kecil di Edinburgh, Skotlandia. Novel debutnya, Harry Potter and the Philosopher's Stone, awalnya ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya diterbitkan oleh Bloomsbury. Buku ini segera menarik perhatian anak-anak dan orang dewasa dengan kisah penyihir muda yang menghadapi takdirnya di dunia sihir. Seri ini tak hanya membawa kesuksesan finansial, tetapi juga menciptakan fenomena global yang terus bertahan hingga saat ini. Dengan lebih dari 500 juta kopi terjual, buku-bukunya telah diterjemahkan ke lebih dari 80 bahasa dan diadaptasi menjadi 8 film yang mendulang pendapatan miliaran dolar. Rowling memanfaatkan kesuksesan tersebut untuk memperluas waralaba Harry Potter, termasuk pembuatan taman hiburan, pertunjukan panggung seperti Harry Potter and the Cursed Child, serta situs interaktif Pottermore. Kini, kekayaan bersihnya mencapai 1 miliar dolar atau setara hampir 15 triliun rupiah. Di nomor kedua ada James Patterson, dikenal sebagai penulis paling produktif di dunia, dengan lebih dari 200 buku yang tersebar di berbagai genre, mulai dari thriller hingga buku anak-anak. Lahir di New York, Patterson awalnya bekerja di industri periklanan sebelum akhirnya fokus menulis. Karyanya yang paling terkenal adalah Along Came a Spider, yang memperkenalkan karakter detektif Alex Cross. Buku ini langsung mendapat sambutan hangat, dan seri Alex Cross menjadi salah satu seri buku terlaris dengan penjualan lebih dari 100 juta kopi. Salah satu strategi unik Patterson adalah kolaborasi dengan penulis lain untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas cerita. Pendekatan ini membantunya merilis beberapa buku setiap tahun, menjadikannya penulis dengan pendapatan tahunan tertinggi selama bertahun-tahun menurut Forbes. Pria yang sempat memegang rekor Guinness World sebagai penulis New York Times paling laris dengan menjual 300 juta kopi di seluruh dunia itu memiliki kekayaan mencapai 800 juta US dollars atau sekitar 11,7 triliun rupiah. Di luar menulis, Patterson juga aktif mempromosikan literasi melalui donasi buku dan inisiatif pendidikan, membuktikan bahwa kesuksesan finansial dapat berjalan beriringan dengan kontribusi sosial. Pada nomor 3 ada Stephen King. Stephen King adalah nama yang identik dengan genre horor dan thriller. Lahir di Portland, Maine, King menunjukkan minat pada dunia sastra sejak kecil. Ia memulai karirnya dengan menulis cerita pendek yang diterbitkan di berbagai majalah. Buku pertamanya, Carrie, adalah cerita tentang seorang gadis dengan kemampuan telekinetik yang menghadapi tekanan dari masyarakat sekitarnya. Novel ini menjadi terobosan besar setelah diadaptasi menjadi film laris pada tahun 1976. Namun, buku yang paling melambungkan namanya adalah The Shining, sebuah kisah tentang seorang penulis yang menjadi gila di hotel terpencil yang berhantu. Penjualan buku ini mencapai jutaan kopi dan diadaptasi menjadi film klasik oleh Stanley Kubrick. Hingga kini, King telah menulis lebih dari 60 novel dan 200 cerita pendek dengan total penjualan lebih dari 350 juta kopi. Kekayaan dan pengaruhnya terus bertumbuh, membuatnya menjadi salah satu penulis paling terkenal dan dihormati di dunia. Kini ia mencatatkan diri dengan memiliki 58 novel dengan penjualan hingga 350 juta kopi di seluruh dunia. Ia tercatat memiliki kekayaan hingga 500 juta US dollars atau senilai 7,3 triliun rupiah. Kemudian di nomor 4 ada Danielle Steel atau dikenal sebagai Ratu Roman Modern. Lahir di New York City, ia mulai menulis sejak muda dan terus mengasah bakatnya hingga menghasilkan karya-karya yang penuh emosi dan konflik mendalam. Karyanya yang paling terkenal, The Promise,
mengisahkan tentang cinta yang diuji oleh tragedi dan perbedaan sosial. Buku ini menjadi bestseller internasional dan membuka jalan bagi karir panjangnya di dunia literasi. Steele adalah salah satu penulis paling produktif di dunia dengan lebih dari 180 buku yang diterbitkan. Ia memiliki gaya khas yang menyentuh hati para pembaca, menjadikan setiap bukunya laris manis di pasaran. Dengan total penjualan lebih dari 800 juta kopi, kekayaan Daniel ditaksir mencapai 385 juta US dollars atau 5,6 triliun rupiah. Tetapi, kesuksesan seperti ini tidak hanya terjadi di dunia internasional. Di Indonesia, negara dengan tradisi sastra yang kaya dan pembaca yang terus bertumbuh, sejumlah penulis lokal juga berhasil menciptakan jejak luar biasa. Karya mereka tidak hanya menjadi bagian dari budaya populer, tetapi juga meraih penghargaan, adaptasi film, dan penjualan fantastis yang membawa mereka ke puncak popularitas. Berikut adalah daftar penulis Indonesia dengan bayaran tertinggi yang telah membuktikan bahwa literasi lokal mampu bersaing dengan karya internasional. Nomor 1, Andrea Hirata. Andrea lahir di Belitung, sebuah pulau kecil di Indonesia yang kemudian menjadi latar belakang utama novel fenomenalnya, Laser Pelangi. Novel ini adalah kisah nyata perjuangan anak-anak di desa terpencil untuk mendapatkan pendidikan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Diterbitkan pada tahun 2005, buku ini langsung mencetak rekor penjualan hingga 600.000 kopi dalam waktu singkat dan menjadi buku Indonesia pertama yang diterbitkan di lebih dari 20 negara. Dari penjualan ini, ia diperkirakan memperoleh keuntungan lebih dari 3,6 miliar. Kesuksesan novel ini juga diikuti oleh adaptasi filmnya yang ditonton oleh jutaan orang, menjadikan Andrea Hirata sebagai salah satu penulis paling berpengaruh di Indonesia. Setelah Laskar Pelangi, ia menulis beberapa karya lain seperti Sang Pemimpi dan Eden Sor yang melanjutkan kisah perjalanan hidupnya. Andrea juga mendirikan Museum Kata di Belitung sebagai upayanya mempromosikan literasi dan pariwisata di daerah asalnya. Nomor 2, Habibur Rahman El Shirazi, atau yang akrab disapa Kang Abik. Beliau adalah salah satu penulis religi paling sukses di Indonesia. Lahir di Semarang, ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang memberinya wawasan mendalam tentang budaya dan nilai-nilai Islam. Pengalaman ini tercermin dalam novel debutnya, Ayat-Ayat Cinta, yang tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang religius, tetapi juga menyentuh tema toleransi, moralitas, dan perjuangan manusia. Ayat-Ayat Cinta terjual lebih dari 400.000 kopi dan diadaptasi menjadi film yang memecahkan rekor box office Indonesia. Penghasilan yang ia dapatkan dari penjualan buku tercatat senilai 2,4 miliar rupiah. Keberhasilan ini membawa Kang Abik menjadi salah satu penulis dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Selain itu, ia juga aktif menulis buku-buku lain, seperti Ketika Cinta Bertasbih dan Dalam Mihrab Cinta, yang semuanya mendapatkan sambutan hangat dari pembaca. Di nomor 3 ada Dewi D. Lestari. Dewi Lestari adalah salah satu penulis Indonesia yang dikenal dengan gaya penulisan yang penuh filosofi dan kedalaman. Seri Supernova adalah karya terkenalnya yang memadukan sains, filsafat, dan fiksi dalam narasi yang kompleks namun tetap memikat. Buku pertama dalam seri ini, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, langsung mendapatkan pujian kritis dan berhasil menciptakan basis pembaca yang loyal. Sebagai penulis produktif dengan lebih dari 20 novel bestseller, ia diperkirakan memperoleh keuntungan lebih dari 2 miliar rupiah dari penjualan bukunya. Lalu setiap adaptasi karyanya ke film memberinya tambahan sekitar 25 juta rupiah. Selain Supernova, novel lainnya seperti Perahu Kertas juga mendapatkan popularitas yang luar biasa, terutama setelah diadaptasi menjadi film. Lahir di Bandung, D. Lestari juga dikenal sebagai seorang musisi dan penulis lirik, menjadikannya seniman serba bisa. Karyanya terus mengeksplorasi tema-tema baru yang segar, memperkuat posisinya sebagai salah satu penulis terbaik di Indonesia. Lalu di nomor 4 ada Raditya Dika. Raditya Dika memulai karir sastranya dari blog pribadi yang kemudian diubah menjadi buku pertamanya, Kambing Jantan. Buku ini yang berisi kumpulan cerita humor tentang kehidupannya sebagai mahasiswa di Australia dengan cepat menjadi favorit anak muda Indonesia. Keberhasilan ini membawanya menulis lebih banyak buku humor seperti Cinta Brontosaurus dan Koala Kumal yang kemudian diadaptasi menjadi film layar lebar. Pendapatan Raditya Dika dari buku ciptaannya Kambing Jantan, Radikus Makan Kakus, Cinta Brontosaurus, Babi Ngesot, dan Ubur-ubur Lembur bahkan mencapai sekitar 1,25 miliar per tahunnya. Bukan hanya dari buku, Raditya Dika juga berhasil mengumpulkan cuan kekayaannya dari membuat film.
dari dunia perfilman, ia bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis. Ia dikenal juga sebagai sutradara, aktor, dan komedian yang membuat namanya semakin besar di dunia hiburan Indonesia. Kombinasi kemampuannya dalam menulis dan menghibur menjadikannya salah satu penulis dengan bayaran tertinggi di tanah air. Ia juga sering diundang untuk berbicara tentang kreativitas dan industri hiburan, memperluas pengaruhnya di dunia literasi. Terima kasih telah menonton episode Nyala List kali ini. Kira-kira para penyala ingin kita membahas apa pada episode berikutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.